Mas Jem kalau jadi talent itu kan pernah jadi talent utama. Jadi antagonis pernah nggak? Antagonis akhirnya terjadi kayak gitu, tapi itu seru gitu. dan Itu seru. dan dan kayak emang chemistry-nya mereka seperti itu deh sampai sekarang. Gitu ya. Sampai sekarang. Kelihatannya itu, tapi sebenarnya mereka udah luar biasa, apa, sangat kental gitu. Hmm, Mas Jem bisa menumbuhkan rasa kayak ayo berkarya itu awalnya itu dari mana? Oke, halo semuanya. Kali ini di YouTube LK Cinema sekarang sudah ada podcast. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang dunia sinema, khususnya di Semarang. Nah, kita akan mengundang sineas-sineas yang ada di Semarang dan contohnya adalah Mas Jam. Nah, gimana keseruannya? Tonton terus videonya sampai habis. Welcome to Podma, podcast sinema bersama Mas James. Yeay, penonton bayarannya tuh. Halo, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah waras. Waras, Sehat. sehat, sehat. Tadi sebelum kesini mampir kemana dulu? Mampir tadi di sebelah tuh, di gedung sebelah tadi. Katanya tadi di gedung sebelah, ternyata di gedung yang sebelahnya lagi. Ya kan, berisikan gedungnya kan banyak. Iya, banyak ya. Oke. Nah, by the way nih, Mas Jam itu angkatan ke 2000, Angkatan lagi. 2003 ya, Mas? 2003 ya? 2003 belum masuk sini kali. Oh, belum masuk Belum sini. ada LK dong. Oh, belum ada LK. Iya. Lah, berarti tahun berapa? Ini beneran tanya tahun nih. Ya udah, gini aja. Ya, ya. Mas Jam masuk di LK itu mulai tahun ke berapa? Oke, jadi kalau kalau ditanya angkatan, saya angkatan ketiga, Angkatan ketiga. angkatan ketiga. Tapi sebenarnya waktu itu LK masih baru berusia 2 tahun. Oh, Jadi masih tahun baru. 2007 kali ya? 2007 atau 2008 kalau nggak salah. 2007. Aku masih SD berarti, Mas. Mungkin. Aduh, kelihatan tua. Ya. Itu Oke. Mas Jam, Mas Jam masuk LK itu karena siapa? Karena apa atau karena keinginan sendiri gitu? Oke, ini cerita yang sebenarnya. Ya, ya kalau nggak sebenarnya ya apa? Oke. Oke, jadi sudah agak terlambat juga. LK juga termasuk baru ya, mungkin waktu itu kalau nggak salah kan LK itu 2006. 2006. Kemudian saya di semester 5 baru masuk LK atau aktif di UKM gitu. Mm-mm. Yang ngajak siapa? Ada temen sih, ada temen dulu namanya Mas Mas Rio, halo Mas Rio, dan Mbak Sri. Ya, Mas. sekarang udah berjodoh mereka dari LK. Wis. Beneran. Ketua Mbak Sri itu ketua ketiga, eh, berkeluarga dengan Mas Rio. Yang ngajak saya namanya Mas Rio, Mas Rio. teman satu kelas. Dulu diajak, eh, selain Hima dulu ada ETSA ya, Mm-mm. eh, jurusan bahasa Inggris itu, kemudian diajak di UKM sinematografi gitu. Oh, Eh, ada alasan lainnya sebenarnya sih. ada alasan lain. Habis putus, Oh, gak ada kegiatan gitu kan. Aduh, curhat. Oke, lanjut. Next. Next question aja. iya, iya, iya. Jadi itu kan Mas Jam kan dari ceritanya Mas Jam terus masuk ke LK gitu, Heeh. itu kan bisa dibilang ya mencari pelampiasan gitu. Hmm. Sama diajak temen kan. Pelampiasan sih enggak ya, cuman ya biar ada kegiatan mungkin ya. Tapi di situ apa dari situ Mas ini gak apa namanya tahu nggak? Maksudnya ini loh fashionku gitu. Hmm, Apa udah dari lama Mas James itu belum, udah belum belum, belum, belum belum tahu. tahu. Jadi sebenarnya saya sebelumnya ikut dari awal itu ikut salah satu UKM olahraga jenisnya, Mm-mm. tetapi kok setiap berangkat kok yang apa ya, fasilitasnya terbatas, masih Mm-mm. terbatas. Kemudian yang pakai fasilitas tersebut masih yang mas-mas senior, jadi kita masih nonton gitu aja, akhirnya nggak berangkat. Hmm. Baru ketemu LK ini, eh apa ya, belum tahu dulu passionnya apa, tapi kok lumayan seru gitu, Seru. asik gitu, Ter makanya terus berlanjut heeh. gitu. Di LK jadi apa Mas? Awal Ah, sekali, setelah menjadi anggota itu ada project pertama. Biasa agenda LK atau proker utama LK itu kan produksi film gitu. mm-mm. Waktu itu ketika dibentuk kru,
sebenarnya saya diarahkan atau dapat job desk-nya itu bagian inilah, bikin backsound atau musik musik Sko- karakternya lah musik gitu. scoring. Iya, enggak, belum ada scoring waktu itu. Oh, belum Jadi ada. intinya pokoknya cari backsound kalau ada cerita film kayak gini, backsoundnya kayak apa Hmm. gitu. Awalnya itu sebenarnya di kru itu, tetapi pada prosesnya setiap kru, setiap anggota, setiap kru di situ ternyata juga berkesempatan yang sama untuk di casting menjadi pemeran di depan layar gitu. Oh, Dan ternyata dipilih jadi pemeran terus utamanya. masih cocok Iya, dipilih jadi pemerannya. iya. Jadi dua dua job desk. Itu film apa, Mas? Hmm, Sumpah nanti tak cari. ada di harddisk kok ya. Iya, tak cari. Filmnya film LK yang pertama kali jadi. Mm-mm. Itu film angkatan saya. Mm-mm. Kebetulan saya jadi pemeran utamanya di situ. Mm-mm. Jadi eh, ada sih judulnya ya ala-ala FTV gitu loh. Iya, Kayak, apa namanya, Mas? Tak tungguin. namaku Dani. Nama aku Dani. Iya, Nama aku Dani. iya. Oke, upload YouTube gak teman-teman? Enggak Komen di ada. bawah ya. Jangan, please jangan. Komen di bawah. Nanti kita upload YouTube. Itu disutradari oleh Mas Rio dan tadi mendapat kesempatan yang sama ternyata semua kru, dan ternyata saya dipilih jadi pemeran utama. Nggak nyangka, swear nggak nyangka saya. Mm-mm. Gitu. Terus dari situ Mas Jam cocok jadi talent. Mas Teh nyaman jadi talent atau pindah ke job desk yang lain? eh apa ya? Apa ya? Kalau menurut saya di awal-awal itu kayak kayak bikin film itu mau di posisi apapun nagih. Menurut Nagih. saya loh. Heeh. Jadi seru. Jadi makanya kadang saya masih mantau kalian kalau take ya. Mm-mm. Itu di mana nih take-nya, pengen pengen nonton aja gitu. Pengen lihat kayak apa sih bikin kalian berproses produksi kayak gitu. Jadi dari situ seru juga ya akhirnya sampai sekarang kayak gitu. Tapi ada gap gak Mas dari yang dulu itu bikin film itu seperti ini, terus sekarang bikin film itu seperti ini gitu. Pasti, Pasti ada. pasti semakin kesini pasti gap dalam beberapa hal ya, termasuk teknologi Mm-mm. gapnya ya. Kalau tadi saya bilang di sini ada kameranya udah bagus gini, dulu pakainya handycam. Handycam yang Iya, itu yang handycam. kecil. Iya, kamera handycam yang sebenarnya itu peruntukannya untuk dokumentasi keluarga kayak gitu aslinya, beneran ya. Eh, dari yang kasetnya masih HI8 Mm-mm. yang gede itu sampai ke mini DV yang Oh. sudah kecil itu. Mm-mm. Nah, itu baru muncul hard disk di handycam ya, pakai hard disk Mm-mm. ataupun MMC gitu ya. Mm. Eh, Susah gak sih Mas jadi talent gitu? sebentar, ini arahnya kemana dulu nih? Tadi kan gapnya dulu, sebentar. Ya. Gap itu tadi gap teknologi. Ha. Kemudian gap apa ya? Eh, dari model-model cerita lah ya, atau ide-ide cerita semakin kesini mungkin orangnya beda-beda ya, angkatan Mm-mm. pasti beda ya, pasti bisa dilihat nanti deh di harddisk itu film LK yang dulu kayak apa, model-model ceritanya, termasuk eh, apa sudut-sudut pengambilan gambarnya, angle-angle-nya kayak Mm-mm. gitu. Frame-nya Mm-mm. ya pasti tadi karena teknologi juga, dan Mm. semakin kesini Mm. pasti semakin bagus lah Mm. itu. Tapi ngomong ini diceritakan tadi yang di apa namanya yang dulu itu seperti itu yang sekarang itu seperti ini gitu-gitu kan, tapi menurut Mas Jim itu rata-rata itu genre yang sering digarap LK itu genre apa eh Genre-nya apa ya? yang Ya sering umum ya cinta lah ya, percintaan romance romance gitu. dulu Walaupun juga. walaupun kadang ada yang sebenarnya kita tuh arahnya ke cinta tapi jadi komedi ada. Gitu, beneran. itu itu improve-nya Ya, talentnya bro. atau di suatu masa tertentu ya tergantung yang punya ide cerita ya, seringnya dia Mm-mm. seringnya tentang kritik sosial, Mm-mm. tentang dunia pendidikan, ataupun kebetulan kampus ini dulu kan kampus keguruan. Mm-mm. Sebelum jadi universitas kan keguruan. Jadi Mm-mm. kritik tentang dunia pendidikan ataupun sosial yang Mm. arahnya nanti pengennya diikutkan ke festival, ke lomba-lomba film lah ya, Mm-mm. karena biasanya itu tema-tema dengan sosial, tema kritik sosial ataupun eh, pendidikan waktu itu lumayan banyak Oh, jadi gitu. dulu itu sering ini ya Mas, masuk ke festival gitu ya? Ya nggak sering sih ya, pokoknya kalau ada kesempatan, ada dana untuk produksi, kemudian waktunya cukup, Mm-mm. terus ada ide cerita yang bisa masuk ya, biasanya kita
Eksekusi. Paling jauh di mana? Apanya nih? Lokasi. Festival lokasi festivalnya. Aduh, tahun itu di mana ya? Kok lupa ya? Agak ini ya, yang masih ingat salah satunya ya yang sering diadain dari ini ya, jaringan PGRI ya. Kan ada apa namanya? Porsinasma Baru atau apa tahu gitu saya, kan. Mas. Pokoknya universitas-universitas PGRI seluruh Indonesia tuh biasanya ngadain itu. Nah, Oh, itu salah satunya itu. itu di situ. Iya. Di mana dulu ya? Di Jawa Timur atau di mana ya? Wih, Lupa saya. jauh banget. Enggak lah. Tapi itu bareng-bareng satu UKM ke situ semua atau cuma Enggak, biasanya perwakilan? hanya ngirim-ngirim ini, ngirim karya kan. Oh, ngirim karya. Oh, nggak dateng. Enggak dong. Tak kira Nah, datang. mungkin ada yang datang cuman kan nggak tahu kan, pasti ada kayak tahun kemarin itu ada perwakilan tahu dari sini ada kan? Yang Datang. apa? Ya acara Oh ya iya, gitulah. yang acara-acara gitu. Yang di kampus-kampus lain ada sih. Mungkin kayak gitu ya. Ya, terus pernah Oh, juga di Jogja, biasanya paling banyak itu ada Jogja. 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 Iya Di sih, Jogja nyebut emang. boleh ya, kayak di pernah itu apa? Amikom Jogja. Nah, Amikom, itu Amikom di Jogja. sana. Ya kan emang ada itu nih, ada jurusannya kan. Ada Ya, prodi ini. ya. Ya kalau Jogja ya emang dia Ekosistemnya orangnya bagus. filmatografi semua, Iya, filmmaker semua iya. orang-orangnya. Ekosistemnya lebih bagus di sana. Mm-mm. Tapi ini enggak, Mas Jam, dari sekian ribu ide cerita yang udah ada di LK itu ada enggak yang dari Mas Oh, Jam? ngeri sekian ribu deh. Kalau mereview dari saya nggak ada ya, tapi kalau mungkin LK kan biasanya ada eh, apa ya, brainstorming lah ya, bareng-bareng. Ayo kita cari ide cerita, ada sih beberapa ada. Jadi Ah, nggak murni satu idenya satu orang gitu nggak, tapi cetus gitu, terus nanti dikerjakan bareng gitu ada. oh iya 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 sih kalau bikin film ya kita harus bareng-bareng gitu kan. Tapi juga ada yang memang ide ceritanya murni dari satu orang, kemudian di floorkan ke kita, terus kita garap, kita apa ya, sesuaikan lah dengan kondisi. Kondisi Mm-mm. itu artinya dari budget, dari peralatan yang kita punya Mm-mm. gitu. Terus menurut menurut Mas Jam yang eh, departemen yang paling menurut Mas Jam itu nyaman gitu. Tadi kan apa namanya enak semua kan katanya tadi kan. Iya. Nah, kalau menurut Mas Jam, aku enak nih di sini nih kondisi. Apa ya? Kalau saya pribadi sih yang paling sering dulu ikut bantu ngajari angkatan baru itu di bagian divisi kamera. Kamera. Ya, walaupun sekarang tadi ada gap teknologi ya. Hmm. Sekarang lebih bagus pakai mirrorless dengan teknologi yang semakin canggih. Saya harus belajar banyak dari kamu misalnya kayak gitu kan. Dulu saya megangnya handycam gitu kan, Iya. tinggal di record ini atau paling mentok di DSLR gitu. Mm-mm. Tapi masih sering megang kamera gak Mas? Megang tuh ya sering tuh. Di HP ada kamera. Yang operasiin Enggak dong, maksudnya. kan sekarang udah ada kalian yang lebih canggih daripada saya. Ya, ini hostnya I ini wah luar biasa ya. enggak weh. Jangan Mantan Pride. jangan dibahas itu ya. Oke. Terus Mas Jam kalau jadi talent itu kan pernah jadi talent utama. Jadi antagonis pernah nggak? Antagonis. Mm-mm. Kayak enggak ya? Nggak pernah. Kayak Yang enggak. ada Beberapa kali yang pasti beradegan marah-marah gitu. enggak. Nggak pernah. Enggak. Beberapa kali pasti dapatnya yang kebetulan yang pertama protagonis tokoh utamanya Mm-mm. gitu. Yang ke berikutnya itu jadi kakaknya pemeran utama. Apa ya berarti peran pembantu ya. Iya, Ya. iya, Tapi iya. kalau protagonis enggak. Protagonis, antagonis, Kok protagonis? Antagonis ya. antagonisnya enggak. Ya. Ya soalnya Mending BK. Oke, ayo siap. antagonis. Enggak, buat kalian aja lah. Jangan saya nonton aja. Ya kalau misal kita butuh talent yang Tua. maaf ya Mas, aku nggak ngomong. Oke. Ya itu Dewasa. nantilah itu. Oke. Tadi kan Mas Yom kan udah pernah ikut syutingan dari mulai angkatan berapa tadi lupa Ya. sampai sekarang. Oke. Enggak. Sekarang enggak, saya cuma nonton aja. Iya, maksudnya kan ikut kan enggak langsung ikut megang kan enggak nonton gitu kan. Nah, itu menurut Mas Yom itu syuting yang menurut membuat Mas Yom kayak wah ini loh yang namanya syuting gitu. Wow. Eh, kalau dari proses, Mm-mm. ya saya melihat angkatan kalian ini cukup bagus
ya. Dari proses praproduksinya menurut saya luar biasa. Jadi kalian latihan benar-benar latihan mungkin ada sekitar sebulan ya lebih gitu. Iya lebih. Tetapi ketika take ya, ketika produksinya memang mungkin butuh pengalaman lebih ya. Jadi kayak apa di situasi di syutingnya itu agak kurang ya menurut saya. Tapi nggak apa-apa kan masih belajar gitu. Jadi masih seru ketika angkatan ada satu masa itu yang sampai saking serunya ya mungkin bisa saya sampaikan ada Mas Rofik, Mas Samsul, Mas Rofik ya jadi sutradara, Mas Samsul jadi kamera person itu sampai apa ya berdebat yang luar biasa itu sampai sekarang masih teringat saya sampai sutradaranya harus banting kleper gitu. Untung klepernya bahannya dari buatan sendiri yang tebal. Cuman setelah itu ya itu namanya dinamika di ketika proses produksi. Setelah itu mereka fine-fine aja gitu. Lah emang itu perdebatannya itu Nah, bisa debat gitu. nah ini salah satu ini ya di LK itu bukan hanya belajar tentang apa namanya sinematografinya, tapi juga mempelajari tentang apa ya? Chemistry. Kita mengetahui job desk kita atau tugas dan kewenangan kita. Gitu. Kalau di situ ada sutradara mintanya seperti ini, ya udah mungkin kameranya ngikuti ya, gitu mungkin atau sekedar memberikan masukan lah ya, sebaiknya seperti ini. Jangan sampai kalau pada saat itu terjadi gontok-gontokan ya, sutradaranya inginnya gini, kameranya gak iso, kudune ngene. beda visi. Iya. Akhirnya terjadi kayak gitu. Tapi itu seru gitu Itu seru. dan kayak emang chemistry-nya mereka seperti itu deh sampai sekarang. Gitu. Sama sekarang Kelihatannya itu tapi sebenarnya mereka udah luar biasa apa sangat kental gitu. Jadi pas apa namanya? Pas debat itu di lokasi syuting semua takut. Iya, mungkin ada terutama yang cewek-cewek ya mungkin lihat ini dikirain kok sampai marah-marah mungkin apa kayak bertengkar gitu padahal mereka setelah itu ya ketawa-ketawa biasa aja gitu. Tapi itu endingnya baikan ya mas? Iya pasti itu hanya terjadi di situasi itu aja gitu. Itu yang menurut Mas Jam seru gitu. Salah satunya Kalau kalau mau diceritain banyak. yo satu lagi. Satu lagi apa ya, kita seru itu kita produksi selama 3 hari sampai di Solo dan Jogja. Wis, Enak kan? ngapain? Kalian pernah nggak produksi sampai sejauh itu? Kita sambil healing ya. Dulu nggak ada istilah healing ya. Dolan lah ya, gitu. Beneran? Bentar, itu produksi dari itu proker atau Masuknya proker, jadi ketika libur semester Heeh. daripada pulang kampung, ya bukan daripada pulang kampung, tapi kebetulan waktunya dijadwalkan di situ. Mumpung libur yuk, gitu. Ya, itu ada ke Keraton Solo, ke Jogja sekitar apa ya, Parangtritis atau mana ya, lupa saya. Itu judulnya apa mas? Ya waktu itu film-filmnya masih yang kita kiblatnya kayak FTV. Oh, Judulnya ada di harddisk itu agak geli ya kalau sekarang denger. Hitam putih hati kirana. apa? Hitam putih hati kirana. Hitam putih hati kira. Catat ya Salah teman-teman. satu pemeran utamanya namanya Mas Ageng. Itu seorang bodybuilder ya, trainer juga di gym gitu. Itu dulu keponakannya salah satu petinggi di kampus ini. Itu dulu Benar, aku pikir. dulu jadi wakil rektor 3 pada zaman kami. Sekarang sudah nggak tahu. Itu Aku keponakannya dulu. Ya, kayaknya tahu. ya mungkin. Gitu. Itu yang menurut Mas Jam yang seru ya. Soalnya itu biasanya kalau dapat pendanaan produksi itu dari mana mas? Pendanaan. Heeh. Oh ya, kalau kita yang utama ya sama halnya dengan UKM lain pasti dari apa LKM dan DPM. DPM ya. Itu pokoknya dari dana kegiatan mahasiswa dari kampus itu. Dari kampus. Yang kalian bayar setiap semester itu. Ya, Iya. itu salah satunya itu. Kemudian kalau anggota biasa ya iuran dari zaman dulu nomboi ya, kalau kurang apa biasanya ikut nomboi gitu. Kalau sponsorship karena dulu di sini
kampus keguruan, Hmm. kalau mau mengajukan sponsorship yang paling mudah zaman dulu sebenarnya kayak produk rokok ya, tapi nggak boleh, Tapi nggak nggak boleh boleh, sekarang, nggak makanya boleh. susah dulu, gitu. Tapi dulu pernah dapat sponsor. Sebelum saya masuk, Hmm. katanya itu angkatan-angkatan awal, pelatih kita Mas Munir itu sempat menceritakan kakak pernah produksi, eh, ingin menggabungkan antara sinema dan live action, apa bukan live action ya, apa live performance ya, itu sudah sempat dapat eh, apa sponsorship ya dari Hmm. provider kalau nggak salah, tapi Hmm. karena satu lain hal acaranya harus dibubarkan, tidak Se- perlu saya bahas di sini. Iya wes. Oke. Live perform Iya, itu jadi bentuknya gimana? kayak ketoprak sinema. Oh kayak teater gitu. Jadi beberapa adegan Hmm. sinematografi, Hmm. maksudnya di dalam bentuk film Hmm. ditayangkan di situ, tapi nanti beberapa adegan seperti teater Oh. ditampilkan di panggung, gitu. Oh. Jadi kayak nanti teater terus di record Ya, gitu. oh bukan bukan, eh filmnya udah Oh, jadi, maksudnya apa ya, take film beneran take ya, take ya. eh, di salah satu tempat kemudian diedit gitu loh, diedit Hmm. jadi film, tapi Hmm. ada adegan yang mau diperformkan kayak teater gitu, tapi Hmm. sayang sekali acaranya eh, Gak seperti bi- gagal waktu itu gagal. karena satu lain hal, gitu. Ya, Nanti kita buat di itu periode. off the record aja nanti ya. Ya. Yoi, boleh. Oke. Terus Mas Jam, ini masih sering bikin, oh sorry, masih bikin film nggak? Mestinya masih, Masih. ya. Jadi setelah di LK ada beberapa alumni yang memang sudah tidak bisa mencurahkan idenya di LK. kampus Oh di ya. kampus. Mau nggak mau dia harus menampung. Kami beberapa yang sudah alumni itu membentuk suatu wadah komunitas, tapi sementara ini kami khususkan ke dokumenter. 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 Kami sudah produksi yang ketiga, agak lambat ya karena rata-rata udah pada bekerja, jadi menyatukan waktu susah. Hmm. 2 film sudah berhasil ngikuti festival dan dapat, ya lumayan lah, dapat juara. Ada yang pertama itu juara 3 nasional, Wis. yang kedua juara 2 Jawa Tengah ada, yang ketiga ini masih di dapur, nggak segera digodok-godok ya. Ada satu kendala juga gitu, masih Juara lanjut. juara 2 nasional. Yang pertama juara 3 Tiga. ya, maksudnya Juara. itu penyelenggaranya tingkat nasional dan dia cukup punya track record penyelenggaranya. Heeh. Boleh nyebut nggak? Apa? Boleh? Itu festivalnya Boleh. ada festival dokumenter Budi Luhur. Oh, itu Itu videonya tiap tahun pasti ada dia ngadain dokumenter. videonya tentang apa itu, Mas? Kebetulan itu karya kami pertama, ini dimotori oleh Mbak Mira itu loh. Nah, Mm-mm. itu tentang waktu itu masih pandemi. Jadi tentang local wisdom dan pandemi. Hmm. Jadi pas pandemi ini gimana, terus ada local wisdom tuh apa sih bahasa Indonesia nih? Eh, apa ya? Gak Local tahu. wisdom bahasa Indonesia apa ya? Kearifan lokal. Oh, kearifan Nah, di lokal. situ kami angkat salah satu, adalah ya, ya bisa disebut dengan budaya atau kearifan lokal dari salah satu daerah di Jepara. Jepara. Nah, tentang Tenun Troso. Tonton terus. Oh. Iya, Apa itu? nggak tahu toh? Gak tahu. Nanti tonton filmnya. Lah, emang ada di harddisk kan? Itu kan filmnya Enggak, Mas. enggak ding. Lah iya. Nanti minta filenya. Emang boleh. Ditonton aja. Itu Iya. tentang kearifan lokal di masa pandemi. Gitu. Hmm. Kita angkat dan alhamdulillah dapat juara 3. Wais, keren keren keren. Itu sulit gak bikin apa namanya dokumenter? Hmm, ya, Serius aku belum pernah ya. setahu saya memang LK baru berhasil dokumenter kan baru beberapa periode kemarin ini kan. Satu Sebelumnya itu aja. ada tapi kurang ya. Itu ada karena agak susah ya dokumenter itu. Itu ada sih sebelumnya, itu ada cuman kurang Yang susah jelas. itu apa mas? Di risetnya kah atau di Ya apa? pasti riset ya, namanya dokumenter biasanya harus waktu kan, rentang Mm-mm. waktu kan, gitu. Dan momen yang kalau kelewat ya udah gitu kan. Ya Mm-mm. beberapa kayak gitu. Gitu. Kalau kendala ya semua produksi film biasanya pasti ada kendala lah ya. Entah dari alat, dari dana terutama ya. Mm-mm. Kemudian tenaga
kalau kurang kru gimana ya itu. Kalau dari awal kami itu yang ini di luar LK ya, saya di luar LK ya, Mm-mm. yang untuk komunitas itu ya ada juga yang personelnya, karena kami memang beberapa orang, hanya Hmm. beberapa orang sehari sampai, aduh mohon maaf ya, bau keringat sampai, karena dari pagi sampai malam bahkan Oh, gitu, karena ngejar waktunya cuy ya, waktu. hanya saat itu gitu. Hmm. Gitu Nanti kalau nambah waktu ya nggak dapat ya, momennya. mungkin beda atau dana membengkak. Oh, lagi-lagi. Oke, Makanya itu sensitif itu ya. eh, kita butuh apa namanya? Film itu kan di departemennya kan ada departemen produser atau enggak Ya, sih? Ya kan? tapi begini ya, mohon maaf ya. Hah. Dulu aja mungkin kami yang alatnya masih terbatas, yang sederhana hanya handycam gitu. Itu aja kita banyak, maksudnya selalu berusaha, ayo produksi entah yang resmi punyanya LK ataupun perorangan di sinema. Mm-mm. Itu saya dengan Mas Wawan, nah, ada salah satu angkatan dulu ada Mas Wawan juga. Mm-mm. Punya ide apa itu kadang, John punya ide apa, yuk eksekusi langsung gitu, bisa tanpa ditulis, hanya sinopsisnya nggak ada, itu langsung cuma diarahkan kamu gini gini ini jadi gitu ya, Mm-mm. walaupun hasilnya mungkin nggak maksimal. Nah sekarang kalian punya peralatan yang Iya, sudah canggih alhamdulillah. ataupun sewa juga udah lumayan gitu, atau dari anggota yang personel anggota yang punya gearnya, punya alatnya, harusnya bisa lebih produktif dong gitu. Iya, iya, iya gaya juga sih. Tapi nah ini Mas, sering aku kayak lihat orang itu gimana ya? Rasa dia ingin berkarya itu kayak sulit banget gitu. Nah, menurutnya masing-masing nih, menurutnya masing-masing, Hmm. masing bisa menumbuhkan rasa kayak ayo berkarya itu awalnya itu dari mana? Aduh, iya iya. Eh, apa ya? Ya jadikan aja itu sebagai media pembelajaran lah ya. Apa ya? Berlatih. Berlatih. Iya, jadi semakin sering kan nanti intuisi kalian itu, kemarin disampaikan Mas Munir ya. Mm-mm. eh, Belajar kamera, oh teman-teman yang baru banyak gitu, tetapi mungkin feel-nya Mm-mm. itu kan dari jam terbangnya, seberapa Iya. sering kalian, makanya ayo sering-sering berbuat banyak berbuat salah ketika ketika apa ya, latihan ataupun produksi, itu menjadi pengalaman yang berharga. Pernah loh kami itu awal-awal belajar pakai DSLR, bikin ayo ala-ala gitu ya, film-film gitu, Mm. hasilnya exposure semua, putih gitu ya semua. Itu kan dari pengalaman kayak gitu. Nah, termasuk kalau saya dulu kalau di LK suka dengan angle-angle-nya Mas Wawan, angkatan di bawah saya itu ada Mas Wawan itu dia apa, mungkin yang orang lain nggak melihat, tiba-tiba dia idenya ada muncul di, oh angle-nya dari sini kayak gitu, frame-framenya bagus gitu angle-nya, foto maupun video gitu. Hmm. Itu kan menurut saya dari jam terbangnya ya, atau ya memang sering nonton atau mungkin sering ngulik, sering berlatih gitu. Oh Jadi nek iya. ditanya apa tadi pertanyaan tadi, eh, Cara menumbuhkan menumbuhkan. ya, ya kita berkumpul dengan teman-teman sinema yang memang harusnya menghasilkan karya di sinema gitu. Hmm. Semakin banyak hasil produksi film kalian ya semakin bagus gitu. Hmm. Nanti tiba-tiba ada festival apa, tinggal ikutin nih itu kan itu Iya sih. ya. Apalagi kalau misalkan dari karya tersebut terus diikutkan festival, kemudian dapat sesuatu, membawa nama kampus, itu sesuatu kebanggaan tersendiri. Tapi Beberapa kemarin ada kan, iya nah ada. ayo toh gitu. Bentar bentar ini aku yang ke pojok ini. Nah, tapi menurut Mas Jam itu film keren itu ketika dia gimana? Aduh, film keren. Film ini yang film indie atau film komersil? Bebas maksudnya Bebas ya. karya film itu bisa dikatakan bagus, keren itu Ya kalau diukur komersil ya berarti penontonnya banyak gitu ya, itu salah satu film keren. indikasinya kan, indikator. Hmm. Kalau tapi kalau karya kita sendiri ya, eh, misalkan apa, ikut lomba atau festival dapat sesuatu, itu ya bagus ya gitu. Hmm. Atau dari film tersebut apa bisa apa ya, membawa nama kampus juga bagus juga
gitu, atau menjadi portofolio, paling nggak jadi portofolio kalian sendiri lah gitu ya. Ini Iya. loh, ini udah pernah ini bikin film kayak gini gitu, walaupun ya hasilnya ya namanya indie ya begitulah gitu. Iya sih. Ya namanya juga belajar Ya kan. belajar gitu. Tapi menurut Mas Jam sekarang kan apa ya? Banyak lah kayak eh kita itu kayak gimana ya? Aku bingung ngomongnya. Gimana gimana? Piye piye? Pesaing kayak Pesaing? iya, rata aku nggak menganggap pesaing sih, Jangan tapi pesaing kayak lah lebih ya. tapi lebih ke apa namanya? Sineas-sineas juga Ya kan sekarang kan ekosistem sinema banyak. di Semarang ya. Apalagi Gen Z kan Oke. rata-rata kan ahli teknologi kan. Ya Nah, menurut Mas Jam itu tapi mereka itu kadang itu tidak memaksimalkan apa ya performa mereka gitu loh Mas. Paham nggak? jadi pertanyaannya apa? Jadi nek menurut Mas Jam itu Mas Jam menanggapi kayak gitu tuh gimana? Hal seperti itu gitu loh. Kayak aku Hmm. tiba-tiba underperform. Oke. Terus aku Oh, udah rebutan ya Gen Z ya. Waduh, nah ini itu loh aduh. aku pengen bahasanya pengen tak halusin tapi Gen nggak Z bisa kayaknya. ya piye mana Gen Z memang begitu ya. Jadi ya kembali ke diri kita masing-masing mungkin ya. Oh, ya nek saya pesannya ayo terus berkarya terus lah pokoknya jangan jangan inilah. Apalagi eh, apa ya? Kalau dapat misalkan ikut lomba dapat sesuatu itu nanti rasanya seneng bangga gitu loh. Mm-mm. Nah, gitu. Jadi Tap- berkarya sebanyak mungkin lah. Tapi mood itu kayaknya kok tantangan banget enggak sih Mas? Ya, ya satu biasanya dana karena sekarang alatnya yang bagus-bagus kan. Kalau nggak punya harus sewa dana salah satu kendala itu. Tapi kalau saya lihat sih sebenarnya lebih ke ide cerita ya kalian itu. Sorry ya, bukan judge angkatan kalian tapi memang nek dulu memang ada beberapa orang yang idenya selalu muncul gini. Nah, ini beberapa angkatan ini kayak agak susah ya kalau kalau yuk kita kumpulkan, kita cari ide itu mungkin yang muncul hanya beberapa gitu. Gitu. Tapi yang penting kan aku berpikir itu mereka bisa menyatukan jadi satu visi gitu loh Mas. Ya, Jadi satu pikiran ya gitu. bagus itu. Itu sih kalau menurutku enaknya bikin film ya. Mm-mm. Kalau aku sih itu. Tapi kayaknya kok tantangannya kok banyak banget gitu kan. Apa emang tantangannya apa menurutmu apa? Yang paling berat apa? Ya itu. Apa itu? Aku sih kalau menurutku pribadi mah Ganti tak kalau tekoni, ayo. oke ini ganti sih kita. Ora, ayo. Kalau menurutku ya itu sih mood. Kayak aku dua dua kali sering sih produksi gitu-gitu gak cuma film doang. Banyak juga. Ya Berat- pasti ya masalahnya ya di Berarti satu intinya kan hal bukan itu. hanya ketika produksi kan, mood itu kan, Iya ya mood itu kan sih. banyak produksi kan. Iya sih. Tapi menurut Mas Jam itu mood itu kan karena jam kerjanya itu terlalu panjang kan. Nah, menurut Mas Jam, efektif produksi film itu berapa Oke, jam? eh, ini saya nggak tahu ya apa patokannya apa. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Heeh, ini yang pernah saya ikuti, heeh. jangan ngomong durasi deh ya. Enggak, Saya tuh iya ya. pernah loh ngikutin take itu tengah malam. Jadi nggak ada tidur. Heeh, Jadi malam itu tetap take, tapi siangnya itu siang ya tetap produksi. lah Iya it, benar, ini produksi beneran loh, produksi layar lebar loh. ah, Gitu. Itu eh, bahkan dia butuh butuh itu sebenarnya syutingnya tuh sebenarnya adegannya adegan siang tapi di take di jam 2 malam. Ya karena hmm, itu produksi gede, produksi beneran, punya teknologi yang canggih, lightingnya sangat mumpuni kayak seolah-olah siang. Swear, produ itu ada filmnya. itu produksi layar lebar. Iya, film nasional diproduksi Semarang. Judulnya apa? Boleh nyebut di sini ya. Boleh lah. Nah, yang saya pernah ikuti Merah Putih. Merah Merah Putih itu Putih. trilogi, ada kalau nggak salah ada tiga ini ya, tiga ini apa ya, Mm-mm. kami ikut yang saya hanya ekstra numpang lewat, ikut yang seri satu. Film yang biasanya diputar ketika 17 Agustus di Oh, TV, produksinya salah satu kerabat atau saudaranya presiden terpilih saat ini, Pak 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 Broro, adiknya adiknya. yang produksi. Iya. Itu Mas Jam ikut di situ jadi apa?
sebenarnya saya casting. Di LK dapat kesempatan casting. Jadi Ya, talent. ya tokoh ada dapat karakter, Oh iya. punya nama di situ. Tapi Hmm. ketika di casting, saya casting keduanya nggak lolos. Oh. Tapi ada satu teman LK yang casting keduanya lolos, dia dapat peran di situ. Hmm. Main satu frame sama Lukman Sardi. Wis. Zaman itu hampir seluruh film layar lebar Indonesia tuh pasti ada Lukman Sardinya. Sebelum Reza Rahardian menyerang ya, Ha-ha. itu pasti Lukman Sardi. Gitu. Itu sebuah kebanggaan satu frame dengan Lukman Sardi. Ha-ha. Yang anak LK bukan saya ya, Ha-ha. yang satunya lagi. Jadi rame-rame casting bareng Ha-ha. ya. Kemudian yang lolos casting kedua itu cuma dua, saya sama Mas yang tadi saya sebut di awal itu ada itu. Hmm. Terus di casting kedua itu yang lolos dia tok. Saya nggak lolos. Mas Rio. Bukan. Mas Ageng namanya. Oh, Mas Ya, Ageng. karena Oh. budinya wah mungkin bagus ya, dia binaraga. Gitu. Ya, sekarang rata-rata film-film isinya Reza Rahardian kan.